Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sehat dan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bolehkah puasa qadha digabung dengan sunnah? Kata Ustadz di wilayah saya mah boleh, jadi double pahala. Apa benar Ustadz? Nah, sekarang saya nggak usah pakai dalil, pakai logika saja ya. Kalau memang ada yang bilang puasa qadha sama puasa sunnah itu bisa digabung ya, bahkan pahalanya double, saya kasih pertanyaan pada Anda. Ya, sederhana aja. Anda tadi sholat rawatib subuh ya? Oke. Boleh nggak sih niatnya dibarengin dengan sholat subuh? Coba. Tadi kan kita rawatib subuh nih. Ya, paham? Kok nggak sholat subuh? Udah. Tadi digabung dengan rawatib. Nah, gitu. Menurut Anda gimana? Kan nggak boleh. Jadi nggak usah pakai dalil yang rumit-rumit. Dengan logika analogi saja Anda bisa bisa menjawab. Subuh 2 rakaat. Ya. Qobla subuh 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Syukrul wudu 2 rakaat. Ya nggak? Dan sama tekniknya. Ada doa iftitah. Ada baca surat Fatihah. Ada baca surat, ruku, sujud. Dua-duanya, tiga-tiganya tuh 2 rakaat. Syukrul wudu. Tahiyatul masjid. Qobla subuh. Sholat subuh. Kebayang nggak? Anda 2 rakaat. Niatnya itu digabung semuanya. Syukrul wudu, ya. Dalam hati itu, aku syukrul wudu. Aku tahiyatul masjid. Aku qobla, aku sholat subuh. Kan tidak make sense, tidak masuk akal. Termasuk puasa. Aneh sholat nggak boleh, hari puasa boleh. Kan aneh kan? Nah, berarti tidak ada konsistensi berpikir. Jadi kalau Anda mau puasa, tentukan qadha atau sunnah. Kalau Anda mau sholat, ini qobla yang sifatnya sunnah atau Anda subuh, tentukan. Jangan digabung-gabung gitu. Makanya saya aneh kalau ada orang yang masih memfatwakan gabung aja, gabung biar pahalanya besar. Kan sama ya, sahur kemudian nanti buka di saat adzan maghrib. Jadi logika nanti karena sama. Coba sholat qobla dan sholat subuh kan sama tekniknya. Yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan jelas hadisnya. Setiap perkara itu ditentukan niatnya. Dan setiap amalan itu mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Gitu. Jadi ibu-ibu, kalau Anda punya kewajiban qadha, fokus we qadha. Gitu. Tapi boleh nggak bayar qadha di hari Senin? Boleh. Tapi kan tidak bisa Anda bayar qadha dan saum Senin dengan alasan supaya pahalanya nempel yang saum Senin itu. Udah aja, Anda boleh puasa qadha di hari Senin. Boleh. Ya. Boleh. Kan ada yang begitu. Karena teman-temannya kalau Senin suka puasa di kantor teh, aku mah qadha. Biar ada temen gitu kan. Nah, pas Kemis, teman-temannya puasa Kamis. Tapi Anda mah qadha. Ya, beda status, ya. Dan Anda perlu tahu, kalau saum sunnah itu bisa dibatalkan, bisa. Kalau saum qadha nggak boleh kecuali alasan syar'i. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Aisyah Ummul Mukminin, Bunda Aisyah mengatakan, suatu saat Nabi masuk ke rumah. Faqala, beliau berkata, hal indakum syai'? Ada makanan enggak? Faqulna, saya jawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa aja, kamu nggak usah repot-repot masak, aku puasa aja. Tsumma atana yauman akhar. Di hari lain beliau datang. Dan beliau itu sedang berpuasa. Fakulna ya Rasulullah. Maka kata istrinya, ya Rasulullah, dia lana haisyun.
Ya Rasulullah, tadi ada yang ngirim makanan. Haish. Haish itu semacam nasi mandi lah ya. Anda yang suka makanan Timur Tengah kan, ada nasi, dikasih samin, dikasih keju, ya, dikasih ayam, kadang dikasih ikan, kadang dikasih kambing, terserah lah gitu. Itu namanya haish. Jadi Rasulullah tuh sedang berpuasa, puasa sunnah. Lalu Aisyah bilang, ya Rasulullah, ada yang ngirim makanan, ya. Kata Nabi, hari ini mana? Coba lihat. Falaqad asbahtu sha'iman. Sebenarnya aku niat puasa sunnah. Fa'akala. Tapi beliau membatalkannya. Nah, saum sunnah itu beda dengan saum wajib. Ya. Jadi Nabi SAW datang ke rumah. Lalu Bunda Aisyah bilang, ya Rasulullah, ada yang ngirim makanan. Kata Nabi, mana? Lalu Nabi mengatakan, sebenarnya tadi pagi aku niat puasa. Fa'akala, tapi Nabi membatalkan puasanya. Itu saum sunnah. Anda saum Senin atau saum Daud, kan saum sunnah. Ketemu saya, Kang, ayo makan. Jadi saya tiba-tiba mentraktir Anda. Anda tuh sebenarnya pagi teh udah niat puasa. Anda boleh membatalkan puasa, menghargai ajakan saya. Kalau Anda puasa sunnah. Tapi kalau Anda puasa wajib, Anda harus tolak. Aduh Pak Am, maaf saya lagi bayar kodok. Nah gitu. Ya. Sering kejadian kita lagi puasa diajak makan. Ya gitu. Boleh nggak? Aduh punten saya lagi puasa sunnah. Boleh. Tapi Nabi mah menghargai istrinya. Kata Aisyah, Bunda Aisyah, ya, ini ya Rasulullah, ada yang ngirim makan. Kata hari ini, mana? Falaqad asbahtu sha'iman. Sebenarnya sih aku tadi pagi niat puasa. Fa'akala, tapi Nabi makan. Artinya membatalkan puasanya. Nah, jadi jelas nggak bisa, saudara-saudara, saum wajib dengan saum sunnah niatnya dibarengin. Karena status hukumnya beda. Begitu. Ya, status hukumnya beda. Mudah-mudahan logika-logika itu Anda bisa terima, ya gitu. Jadi gini teman-teman semuanya. Agama itu ya butuh dalil dan butuh fikih. Fikih itu artinya logikanya, gitu loh. Jadi saya ketika menjelaskan suatu persoalan, ya saya pakai dalil. Tapi kan kita belajar fikih, belajar logika-logika hukum. Nah, saya sudah sampaikan logika hukumnya. Nah, Anda tinggal milih. Anda boleh setuju dengan saya. Anda boleh tidak setuju. Nggak masalah. Ya nggak? Yang namanya manusia itu punya cara berpikir. Selama kerangkanya itu berdasarkan dalil, ya. Kemudian logika hukumnya jalan. Logika hukum itu namanya usul fikih dan fikih, ya. Nah, itu mah belajarnya khusus lah kalau khusus, maksudnya ada ilmunya itu, ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bissawab.